Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok dengan materi akuntansi komparatif Asia dan Amerika. Yang pertama, teori ekonomi, yaitu ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Jenis-jenis teori ekonomi, yang pertama teori historis, yaitu pertumbuhan ekonomi suatu negara didasarkan pada teknik produksi dan mata pencaharian penduduknya. Dan yang kedua, teori klasik, yaitu ekonomi akan mencapai titik maksimum dengan sistem liberal yang melibatkan dua unsur, yaitu pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan output. Yang kedua, teori perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah bentuk transaksi dagang yang terjadi antara subjek-subjek ekonomi, baik negara satu maupun dengan negara lainnya, berupa transaksi barang ataupun jasa. Subjek ekonomi dapat beragam seperti penduduk yang terdiri dari warga negara biasa, perusahaan impor, perusahaan ekspor, perusahaan industri, perusahaan negara, departemen pemerintah, ataupun individu. 3 teori perdagangan internasional, yaitu yang pertama teori keunggulan absolut, yang kedua teori keunggulan komparatif, dan yang ketiga teori Heckscher. Yang ketiga, aturan tarif perpajakan di Amerika. Yang pertama, pajak dikenakan atas penghasilan kena pajak bersih di Amerika Serikat oleh federal, sebagian besar negara bagian, dan beberapa pemerintah lokal. Pajak penghasilan dikenakan pada individu, perusahaan, perkebunan, dan perwalian. Yang kedua, tarif pajak di tingkat federal lulus, artinya tarif pajak atas jumlah pendapatan yang lebih tinggi daripada jumlah yang lebih rendah. Tarif pajak federal pada tahun 2018 bervariasi dari 10% hingga 37%. Beberapa negara bagian dan daerah memberlakukan pajak pendapatan dengan tarif bertahap dan beberapa dengan tarif tetap pada semua pendapatan kena pajak. Yang ketiga, individu berhak atas pengurangan tarif pajak penghasilan federal atas capital gain dan dividen yang memenuhi syarat. Tarif pajak dan beberapa potongan berbeda untuk individu tergantung pada status pengajuan. Yang keempat, orang yang sudah menikah dapat menghitung pajak sebagai pasangan atau secara terpisah. Sumber undang-undang pajak penghasilan di Amerika Serikat terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu pada tingkat pertama terdiri dari yang pertama Konstitusi Amerika Serikat, yang kedua Kode Pendapatan Internal, yang ketiga Peraturan Keuangan, yang keempat Pendapatan Pengadilan Federal, dan yang kelima Perjanjian. Pada tingkat kedua, yang pertama Peraturan Interpretatif Agensi, termasuk yang pertama Peraturan Final, sementara dan diusulkan, yang diumumkan di bawah IRC, dan yang kedua pemberitahuan dan pengumuman Treasury. Pada tingkat ketiga terdiri dari yang pertama sejarah legislatif, dan yang kedua putusan administratif swasta. Materi yang keempat yaitu tentang teori investasi internasional. Investasi sendiri merupakan penanaman uang atau modal pada suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Teori yang pertama yaitu teori keunggulan monopolistik. Teori ini berasal dari disertasi Stephen Heimer tahun 1960 yang menunjukkan bahwa investasi langsung luar negeri dilakukan oleh perusahaan dalam industri oligopolistik memiliki keunggulan teknis dan keunggulan lain atas perusahaan pribumi. Ini berarti perusahaan-perusahaan yang ada dalam industri ini harus memiliki keunggulan yang tidak diperoleh dari perusahaan lokal. Keunggulan tersebut berupa skala ekonomi, keunggulan teknologi, pengetahuan pemasaran, manajemen, dan keuangan yang superior. Teori yang kedua yaitu ketidaksempurnaan pasar produk dan faktor produksi. Teori ini dikemukakan Keyes, ahli ekonomi. Ia memperluas karya Heimer untuk menunjukkan bahwa pengetahuan yang luas memungkinkan perusahaan memproduksi produk-produk yang berbeda dan disukai konsumen daripada barang yang sama yang dibuat secara lokal.
Ini akan memberi perusahaan beberapa kontrol atas harga penjualan dan keuntungan di atas perusahaan-perusahaan pribumi. Yang ketiga, investasi silang. Investasi langsung luar negeri oleh perusahaan oligopoli di negara asal masing-masing sebagai tindakan pertahanan. Yang keempat, follow the leader. Teori lain dikembangkan oleh Nick Baker yang mencatat bahwa ketika sebuah perusahaan, khususnya pimpinan dalam industri oligopolistik, memasuki sebuah pasar, perusahaan-perusahaan lain di industri akan mengikuti. Yang berikut, teori internalisasi. Teori internalisasi merupakan pengembangan teori pasar tidak sempurna. Konsepnya untuk memperoleh tingkat pengembalian yang lebih tinggi dari investasinya, di mana sebuah perusahaan akan mentransfer pengetahuan yang luas ke kantor cabang di luar negeri daripada menjualnya di pasar terbuka. Yang berikut, teori eklektik produksi. Teori ini menggabungkan unsur-unsur dari beberapa teori. Dunning menyatakan apabila sebuah perusahaan bermaksud melakukan investasi saham dalam sarana produksi luar negeri, ia harus memiliki 3 jenis keunggulan. Yang pertama yaitu kekasan kepemilikan, yaitu sejauh mana sebuah perusahaan memiliki atau dapat memperoleh aset-aset yang kelihatan dan tidak kelihatan yang tidak dapat diperoleh perusahaan-perusahaan lain. Yang kedua, internalisasi adalah dalam kepentingan terbaik perusahaan untuk menggunakan keunggulan kepemilikan khas ketimbang melisensikan kepada pemilik asing. Yang ketiga, kekhasan lokasi. Perusahaan akan memperoleh keuntungan dengan menempatkan sebagian fasilitas produksinya di luar negeri. Materi yang kelima yaitu tentang akuntansi komparatif Asia dan Amerika. Akuntansi komparatif Asia dan Amerika akan membahas tentang akuntansi dari 5 negara, 2 di benua Amerika yaitu Meksiko dan Amerika Serikat, serta 3 di benua Asia yaitu Cina, India, dan Jepang. Yang pertama yaitu Amerika Serikat. Akuntansi di Amerika Serikat diatur oleh Badan Sektor Khusus Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau Financial Accounting Standard Board (FASB). Akan tetapi, yang menjadi penyokong kewenangan terhadap standarisasi mereka adalah Agensi Kepemerintahan Komisi Keamanan dan Kurs atau Securities and Exchange Commission (SEC). Kunci utama yang memungkinkan sistem share power ini bekerja dengan efektif adalah 1973 SEC Accounting Series Release atau ASR nomor 150 yang mengemukakan komisi bermaksud melanjutkan kebijakannya dalam mencari sektor swasta untuk kepemimpinan dalam rangka membangun dan meningkatkan prinsip-prinsip akuntansi. Untuk tujuan praktik kebijakan, prinsip, standar, dan praktik yang dikeluarkan secara resmi oleh FASB dalam interpretasi dan pernyataannya yang dipertimbangkan oleh komisi yang memiliki dukungan kewenangan substansial, dan bagi yang tidak setuju dengan keputusan FASB akan dianggap tidak memiliki dukungan. Tipe laporan keuangan tahunan pada perusahaan besar di Amerika Serikat memiliki beberapa komponen, yaitu yang pertama, laporan manajemen, yang kedua, laporan auditor independen, yang ketiga, laporan keuangan primer atau laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas, laba rugi komprehensif, perubahan ekuitas pemegang saham. Yang keempat, diskusi manajemen, analisis hasil operasional dan kondisi keuangan. Yang kelima, penjelasan mengenai kebijakan akuntansi dengan dampak yang paling kritis pada laporan keuangan. Yang keenam, catatan atas laporan keuangan. Yang ketujuh, perbandingan data keuangan selama 5 tahun, 10 tahun, dan yang kedelapan, data triwulan terpilih. Yang kedua, Meksiko. Meksiko memiliki free market ekonomi yang besar. Perusahaan milik pemerintah atau yang dikontrol perusahaan
menguasai industri perminyakan dan sarana umum, sedangkan perusahaan swasta mendominasi pabrik, konstruksi, tambang, hiburan, serta industri pelayanan. Perjanjian yang paling penting bagi Meksiko adalah North America Free Trade Agreement atau NAFTA yang ditandatangani oleh Kanada dan Amerika Serikat pada tahun 1994. Hampir 60% untuk perdagangan impor dan 90% untuk ekspor Meksiko berasal dari Amerika Serikat. Meksiko merupakan negara dengan perekonomian terbesar ke-12 dalam hal produk domestik bruto. Tahun fiskal perusahaan di Meksiko harus bersamaan dengan kalender tahunan perbandingan laporan keuangan gabungan yang harus disiapkan, yaitu yang pertama neraca, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga laporan perubahan ekuitas pemegang saham, yang keempat laporan perubahan posisi keuangan, dan yang kelima catatan. Yang ketiga Jepang. Pembukuan dan laporan keuangan Jepang menggambarkan adanya percampuran dari pengaruh domestik dan internasional. Dua agensi pemerintahan yang terpisah memiliki tanggung jawab regulasi akuntansi dan terdapat pengaruh yang lebih jauh lagi dari Undang-Undang Pajak Penghasilan Perusahaan Jepang. Perusahaan Jepang memiliki ketertarikan ekuitas tersendiri dan seringkali bergabung dengan firma milik pribadi yang lain. Keterhubungan daerah investasi industri konglomerat raksasa ini disebut keiretsu. Perusahaan yang bergabung di bawah undang-undang perusahaan dibutuhkan untuk mempersiapkan laporan yang berwenang untuk disetujui pada saat rapat pemegang saham yang isinya antara lain yang pertama neraca, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga laporan atas perubahan ekuitas pemegang saham, yang keempat laporan bisnis, dan yang kelima jadwal terkait. Yang keempat Cina. Cina memiliki 1/4 populasi dunia dan reformasi orientasi pasarnya membantu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Ciri-ciri penting yang mencakup pembagian sistem kepemilikan saham, privatisasi dan pengembangan penukaran saham, terorganisir dan pendaftaran saham perusahaan Cina dalam bursa saham barat. Meskipun demikian, perusahaan milik negara masih mendominasi banyak kunci industri pada apa yang orang Cina sebut ekonomi pasar sosialis, yaitu ekonomi berencana dengan adaptasi pasar. Standar dasar akuntansi di Cina antara lain, ketentuan umum menyangkut pemeliharaan, pembuatan keputusan di bidang ekonomi, perusahaan menguntungkan, dan berbasis percadangan atau akrual. Yang kedua, informasi persyaratan akuntansi kualitatif meliputi representasi terpercaya, relevansi, bisa dipahami, bisa dibandingkan, isi melebihi bentuk, dan penilaian. Yang ketiga, penjelasan tiap elemen menyangkut aset, kewajiban, ekuitas pemilik, pendapatan, beban, dan laba. Yang keempat, pengukuran akuntansi pada umumnya biaya perolehan jika elemen-elemen yang diukur pada biaya penggantian, nilai realisasi bersih, nilai sekarang, atau harga pasar. Perusahaan harus yakin bahwa jumlah tersebut ada dan bisa diukur. Yang kelima, laporan keuangan. Laporan keuangan meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan catatan. Yang kelima, India. Pertumbuhan ekonomi berikutnya dibatasi oleh infrastruktur yang tidak memadai, hambatan birokrasi dan birokrasi berlebihan, kekakuan, buruh pasar, dan korupsi, infrastruktur yang kurang bisa diandalkan dan kurang bisa digunakan, khususnya listrik, dipandang oleh banyak kalangan sebagai salah satu terobosan yang paling penting untuk pertumbuhan masa depan. Birokrasi berlebihan juga membebankan biaya yang besar pada bisnis di berbagai negara. Pada akhirnya, hukum buruh membebankan biaya ekstra sebagai contoh, sogokan kepada inspektur. Perubahan yang dimulai
1991 telah memutus kendali birokrasi dan mendorong terciptanya pasar yang paling kompetitif. Kebanyakan pengamat sepakat bahwa perubahan lebih jauh dan investasi modal tambahan dalam infrastruktur dibutuhkan supaya India menjadi pemain ekonomi terpandang. Laporan keuangan India itu terdiri dari yang pertama, neraca 2 tahun, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga laporan arus kas, dan yang keempat kebijakan akuntansi dan catatan. 1, 2, 3.